I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Febriani, saya Indra Sahara, dan saya Nurul Syakira Putri. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku Organisasi. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Sucita Febriani. Kepadanya dipersilakan. Perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok, serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Ilmu perilaku mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, termasuk bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku karyawan sebagai individu dan sebagai tim. Ilmu perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu berpikir, merasakan, dan melakukan sesuatu di dalam organisasi. Dalam organisasi manapun, tiap manusia adalah faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Ketika orang memasuki dunia organisasi, maka itulah awal perilaku manusia yang berbeda dalam organisasi itu. Permasalahan manusia terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, permasalahan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin berkembang. Oleh karena itu, seharusnya organisasi yang baik adalah organisasi yang diisi oleh orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas serta memiliki jiwa yang membara untuk masa depan yang lebih maju. Ruang lingkup organisasi. Dalam pelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Yang pertama, perilaku. Karakteristik pertama dalam pelajari perilaku organisasi adalah perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Tujuan pertama dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Tujuan kedua, yaitu mempelajari perilaku organisasi, adalah kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan ketiga yang paling penting dalam pelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku dalam organisasi. Yang kedua, struktur. Karakteristik yang kedua dalam pelajari perilaku keorganisasian adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga, ada proses. Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi pada antara anggota organisasi. Pendekatan dalam perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian adalah psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Yang pertama, psikologi. Ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Perilaku terutama psikologi organisasi mencoba untuk memahami, meramal, dan mengendalikan perilaku seorang dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi. Ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosial terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok, memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam
kepemimpinan. Bagi sebuah organisasi, kepemimpinan jelas sekali mempunyai peran yang sangat penting, sebab adanya kepemimpinan berarti terjadinya proses membantu dan mendorong orang lain bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Motivasi seringkali dipahami sama dengan pengertian. Hal ini tumbuh karena pemahaman terhadap pengertian motivasi yang diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Secara esensial, kepemimpinan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan dan melalui orang-orang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memperhatikan hubungan antara tugas dengan manusia. Seorang pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap sifat, keterampilan dan sikapnya secara keseluruhan dipersepsikan oleh karyawannya sebagai gaya kepemimpinan. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, bahasa, atau orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Tujuan organisasi, konsep tujuan organisasi organisasi yang berbeda seiring waktu dan keadaan adalah pedoman bagi kegiatan, yaitu sebagai pedoman bagi kegiatan, pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan para anggota organisasi. Dalam hal ini, fungsi tujuan memberikan arah dan perencanaan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Dua, sumber legitimasi. Tujuan merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatannya, di samping keberadaannya di kalangan kelompok. Yang ketiga, yaitu standar pelaksanaannya. Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dapat dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang keempat, sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Kelima, dasar rasional pengorganisasian. Dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, pola penggunaan sumber daya, dan implementasi berbagai sumber perancangan organisasi. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum